Going round in circles, got you stuck up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi. Perkenalkan, nama saya Hermila, absen 15, dan Saya Mega Saskia Lutiarto, absen 22. Saya Namila Friantisya, absen 25. dan teman kita ada yang tidak berangkat karena sakit, yaitu Syakila dan Asmama. Di sini saya menggantikan Asnama dan Insani dikarenakan sakit. A. Memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. 2. Unsur-unsur load. Setelah mengenal apa itu Internet of Things, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur load. Setidaknya terdapat 5 unsur pembentuk dari internet, termasuk juga kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, dan lain sebagainya. Berikut merupakan penjabarannya. A. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AL atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. B. Konektivitas. Konektivitas atau bisa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. C. Perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini semakin kecil. Memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Smart home, smart city, dan smart device. 1. Smart home. Smart home atau yang bisa juga disebut dengan rumah pintar ini ternyata adalah sebuah pola menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam rumah terintegrasi dalam sistem teknologi canggih. Jadi, semua komponen bisa dikendalikan melalui ponsel atau komputer. Baik itu sistem penerapan, sistem keamanan, hingga masalah masak-memasak di rumah, di dapur. Di negara berkembang seperti Amerika dan Jepang, sistem ini sudah banyak digunakan dan terbukti membantu memangkas waktu membereskan rumah. Selain itu, smart home juga kerap digunakan untuk meningkatkan keamanan rumah yang bisa dipantau jarak jauh dengan cara yang mudah. Biasanya penggunaan sistem ini melibatkan chip sebagai inti sistem yang dimiliki pemilik rumah. Sedangkan smart home Indonesia baru mulai digalakkan oleh berbagai pihak dan dalam proses penyesuaian dengan pola hidup dari masyarakat. A. Teknologi smart home. Banyak teknologi yang siap mewujudkan sebagai konsep rumah pintar. Jadi ketika Anda sudah siap untuk menggunakan, tinggal pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rumah. Bahkan platform sekelas Google Smart Home juga sudah mempersiapkan berbagai teknologi pendukung penggunanya. B. Contoh fitur smart home. 1. Dual Smart Mirror. Bentuk seperti kaca cermin tapi merupakan kaca pintar yang bisa digunakan untuk berbagai hal di rumah Anda, mulai dari membuat catatan kecil yang tersimpan dalam memorinya. Bisa juga untuk mengkontrol penyetelan musik dan lampu. Selain itu, teknologi berbasis komputer ini juga bisa menjadi media pencarian internet. Yang ke-C adalah memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Cloud computing. 1. Cloud computing. Cloud computing atau bisa disebut juga komputasi awan adalah metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak.
Dinamakan .comping karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud kemungkinan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Yang kedua adalah contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, penyimpanan, membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, streaming audio dan video. Ketiga, tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Cloud computing bukanlah satu bagian dari teknologi seperti microchip atau telepon genggam. A. Software as a Service atau SaaS, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. B. Infrastructure as a Service (AaaS), melibatkan metode untuk mengirim suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. C. Platform as a Service (PaaS), disebut juga sebagai yang paling kompleks. Dan yang keempat, cara kerja cloud computing. Setiap variasi cloud computing memiliki dua faktor sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Penggunaan sumber daya berbasis on demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Yang kelima yaitu keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukanlah sekadar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Contohnya, Adobe penggunanya bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Ini kemungkinan penggunanya mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program lebih mudah. Yang keenam yaitu manfaat layanan cloud computing. Selain beberapa manfaat yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa keunggulan dan keuntungan dalam menggunakan teknologi cloud computing menurut beberapa kegunaan dan fitur-fiturnya. Berikut merupakan penjelasan beberapa di antaranya. A. Cloud computing. Seperti yang sempat disinggung di atas, cloud computing mengedepankan kemudahan serta kenyamanan bagi para penggunanya dengan cara pengoperasian yang sederhana, fitur serta teknologi terbaru yang canggih. Teknologi cloud memastikan pengguna dapat bekerja secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, B. Cloud storage. Jika menggunakan layanan cloud computing, maka Anda tidak perlu menyiapkan storage tambahan berupa hardware eksternal, local hard disk dengan kapasitas besar untuk menyimpan data-data terfile Anda. C. Cloud hosting. Cloud hosting merupakan layanan cloud yang digunakan untuk web hosting. Cloud backup. Cloud backup merupakan metode pencadangan data dengan storage penyimpanan di server cloud. Yang kelima yaitu cloud backup. Cloud backup merupakan metode pencadangan data dengan storage penyimpanan di server cloud. E. Cloud database.
Data yang tersimpan dan terkumpul dalam server cloud disebut sebagai cloud database. F. Cloud routing. Cloud routing merupakan layanan yang dapat berfungsi melalui koneksi cloud VPN maupun cloud interconnect menggunakan Border Gateway Protocol BGP untuk jaringan BBS Anda. Yang ketiga, yaitu memahami, menganalisis isu-isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi terkini, antara lain keamanan informasi penetrasi internet. Di zaman sekarang, banyak sekali isu-isu yang muncul di sekitar kita, termasuk di dunia teknologi. Revolusi mobilitas data yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mendorong perubahan signifikan dalam model ekonomi data yang dikenal dengan ekonomi digital. Implementasi sendiri adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari pengertian implementasi di atas, ada beberapa isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi, di antaranya 1. Akses terhadap internet. 2. Cross-border data flows. Cross-border data flows adalah suatu kegiatan yang tidak boleh dibatasi. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang keempat, performance requirements dan non-discriminatory rules. Yang kelima, perlunya perlindungan informasi pribadi. Load suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data memiliki jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Threshold, sebuah pola menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam rumah terintegrasi dalam sistem teknologi canggih. Semestic, kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performa yang mengurangi biaya yang pemakaian konsumsi, serta untuk melibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Senhef, sebuah karya cipta perangkat teknologi tepat guna yang bekerja secara interaktif dan otomatis secara mampu memberikan solusi untuk memasalahkan yang ada di dalam masyarakat. Computing, metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Implementasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digaris dalam keputusan kebijakan.